Apa tamparan hidup yang pernah lo alami setelah mencapai financial freedom? Tamparan hidup yang gue alami ya setelah udah freedom gitu. Uang ini ternyata kan tadi yang gue pikir ini untuk untuk gue sendiri, untuk keluarga gue, untuk gue dan gue. Cuman makin lama gue ngerasa uang itu adalah alat untuk dibagikan untuk kita bisa serve orang lain. Jadi end game-nya dari uang, ketika gue baca lagi bukunya Andrew Carnegie ulang, Gospel of Wealth, fungsi jadi orang kaya itu apa? Untuk kita bisa berbagi untuk sesama. Ujung-ujungnya selalu jadi filantropi. Karena uang kan, ya I'm sure nggak usah perlu uang banyak lah. Indonesia tuh negara murah sekali. Orang tuh kebanyakan blinded by angka-angka orang tukang bohong kan. Orang kan sekarang tukang bohong, bilang duitnya 100M gitu kan, banyak banget gue lihat. Mereka ngerasa mungkin minder gitu. Oh, uang gue nggak 100M gimana? Gue kasih tau ya, 90% yang ngomong itu tukang bohong. Kenapa? Karena SPT kan bisa dilihat. Itu tukang bohong. Jadi nggak usah gampang percaya gitu dengan orang yang bilang bahwa oke, dia punya 100 miliar. 10 miliar itu udah bisa pensiun buat Indonesia. Indonesia tuh makan tuh murah sekali. Semua tuh serba murah. Lu punya 10 tuh udah bisa punya pembantu 3, apartemen yang decent. Jadi menurut gua fungsinya uang ketika lu udah dapat so much gitu loh adalah untuk bisa berbagi, karena ujungnya cuma game kok. Kayak Warren Buffett cuma game, begitu dia mati 90% donasi. Gue juga gitu, 99% gue donasi, 1% yang gue tinggalin buat anak gue. That's it. Tapi menarik ya, emang yang gue kurang tahu maksud lu kan ya, tapi emang banyak ya orang yang ngaku 100M tapi nggak punya gitu. Maksudnya tujuannya buat apa? Ya mungkin untuk branding, untuk dapat validasi, merasa dirinya keren kalau dia nggak punya 100M. Karena itu juga bukan angka yang sedikit gitu. Bank aja di HNW itu 180.000 orang Indonesia. Dan gua tahu persis UNHW di Indonesia tuh berapa ribu orang-orangnya. Terus yang punya cash segitu tuh pasti kedengeran di bank. Paham nggak? Jadi lu punya 100M nih, lu pasti gua pasti dengar di RM Bank, kan gua juga pakai banyak bank kan. Terus saya sudah punya aset-aset di tempat yang lain. Ini tuh dunia finansial dan dunia investasi atau dunia usaha tuh mirip seperti main catur, bro. Lu nggak mungkin bisa bilang lu catur ratingnya sekian kalau lu nggak pernah tanding catur. Orang-orang itu sangat sedikit dan sama-sama tahu biasanya. Apalagi di umur-umur tertentu itu sama-sama tahu siapa yang punya berapa tuh. It's a common knowledge gitu. Tapi bukannya kayak uangnya itu udah bisa tersebar, misalnya kalau misalnya kayak di Bank Indonesia, oke, kalau misalnya Bank Indonesia mungkin di bank-bank itu sekian, tapi bisa aja ada yang main di kripto juga, bisa ada yang main di gold batangan juga, which is nggak bisa kedetek. Gini, karena biasa orang-orang yang begitu kan gue lihat mereka punya mereka punya ego yang mereka tunjukkan di sosial media. Jadi dari ego ini lu bisa gouging. Jadi